Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita sudah mengenal bahwa ketentuan hukum dalam syariat itu ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, bagaimana kita mendapatkan ketentuan apakah ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunat, atau ini mubah? Nah, kita kembali pada prinsipnya, kalau yang diperintah itu bisa wajib, bisa sunat. Kalau yang dilarang itu bisa haram, bisa makruh. Kalau yang tidak dilarang dan tidak diperintah itu mubah. Dari mana kita memperoleh ketentuan-ketentuan itu? Maka ada 3 proses yang dilakukan dalam kita mendapatkan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hukum tersebut. Yang pertama itu adalah mencari dalam kitab Allah, mencari dalam Al-Quran, adakah perintahnya atau tidak, adakah larangannya ataukah tidak. Kalau dalam kitab Allah, dalam Al-Quran tidak ditemukan, nah, maka kemudian mencari dalam sunnah Rasulullah. Apakah ada perintahnya ataukah ada larangannya. Bagaimana kalau ternyata di dalam sunnah Rasul pun tidak ditemukan, tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka dilakukan ijtihad. Ini proses yang ketiga, dilakukan ijtihad. Bagaimana para ulama mengerahkan kemampuan ilmiahnya untuk memperoleh ketentuan hukum. Dan dalam ijtihad ini ada beberapa dalil, ada beberapa cara dalam melakukannya yang kemudian berbeda madhab, berbeda pandangan. Apakah cara yang ini dipakai atau tidak? Tapi kemudian dari seluruh masalah tersebut ada 2 hal yang disepakati. Apa yang pertama ijma, adanya pendapat yang sama, adanya fatwa yang sama dari para ulama. Yang kedua adanya qiyas. Bagaimana permasalahan yang belum diketemukan ketentuannya itu dibandingkan, dipersamakan dengan hal-hal yang sudah ada ketentuannya, apakah di alam Al-Quran ataupun di sunnah Rasulullah. Ini contohnya, sebagai contohnya, misalkan narkoba. Nah, narkoba itu kalau kita lihat teks ayat Al-Quran ya nggak ada. Kalau kita lihat teks hadis ya tidak ada tentang hukumnya narkoba, hukumnya morfin, hukumnya sabu-sabu gitu. Hanya kemudian para ulama berijtihad melihat, oh ternyata narkoba ini, morfin, heroin, sabu-sabu, ketika dikonsumsi itu membuat orang kehilangan akal sehatnya dalam kondisi yang mabuk. Dia kehilangan kendali terhadap dirinya. Nah, kondisi ini ternyata sama dengan kondisi orang yang mengkonsumsi homer. Ketika orang mengkonsumsi homer, dia itu mabuk, kehilangan kendali akal sehatnya. Nah, di dalam ketentuannya, homer itu haram. Nah, maka dipersamakanlah hukum narkoba dengan hukum homer. Homer haram, maka narkoba haram. Inilah yang disebut dengan qiyas. Maka dalam menentukan hukum itu akhirnya ada 4 hal. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini yang disepakati oleh seluruh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, bukan hanya 2, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada Ijma dan juga ada Qiyas. Ini sepakat seluruh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita ingat bersama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.